Salam pers, halo Bestif, kembali lagi bersama saya Ulfa Khairia di Notif Ngobrol Kreatif episode 6. Gimana nih kabar dari Yoga sama Yudi? Sehat nggak? Coba dulu. Yoga Aku kali? kali ya. Kabar alhamdulillah sehat sih. Cuman agak sedikit meriang aja karena cuaca juga lagi pancaroba ya. Puasa nggak puasa? Puasa dong. Kalau Yudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah puasa. Puasa. Oke, udah ada yang bolong nggak? Aku belum sih. Insya Oke. Allah belum. Oh ya, jadi belum pembukaan nih. Coba kenalin dulu Oke. nama, fakultas gitu. Halo semuanya, sobat kreatif. Perkenalkan, aku Yoga Bahira Musyana Sution dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, tepatnya program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau Yudi, Halo Besti, perkenalkan nama saya Yuliadi Ahmad. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, tepatnya program studi Sastra Indonesia Stambul 2020. dah. Biar Nah, apa ya, relax ya. iya, Oke. oke. Nah, jadi di sini kita lagi diskusi atau bincang-bincang mengenai pertukaran apa nih? mahasiswa merdeka. Bener nggak kepanjangannya? Bener banget. Pertukaran mahasiswa merdeka. Ya. Nah, jadi sebenarnya PMM itu sendiri gimana sih, Yok? Aku dulu nih Iya. ya. Nah, jadi sebenarnya pertukaran mahasiswa merdeka itu secara harfiah itu tuh program yang diadakan oleh Kemendikbud begitu. Tepatnya salah satu program kerjanya Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim. Nah, jadi itu tuh kampus merdeka. Nah, apa sih? MBKM atau Oh, singkatannya iya. MBKM. Nah, jadi itu ada banyak program kayak magang standar internasional bersertifikat atau MSIB. Kemudian ada juga sih pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini. Nah, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini kita tuh semua mahasiswa di Indonesia bebas untuk bertukar selama 1 semester ya kan Yud, Ya. di salah satu universitas pilihan kita di Indonesia. Ah, Gitu. Jadi ngomong-ngomong, kalau misalnya PMM itu dia ada minimal IPK untuk nyoba atau enggak? Kalau untuk minimal IPK program pertukaran mahasiswa ini ada. Kalau nggak salah untuk yang kita kan kami sebagai pertukaran mahasiswa itu angkatan 2. Jadi yang untuk angkatan 2 ini IPK-nya itu 3,6. Harus 3,6. Iya, itu yang untuk angkatan 2. Tapi kalau untuk yang angkatan 3 ini selanjutnya tidak tahu bagaimana prosedurnya lagi kan. Jadi di PMM 2 ini ternyata bukan hanya sesuai dengan kampus negeri aja gitu. Jadi seluruh kampus swasta yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi hanya bukan berpatokan kepada kita misalnya kuliah di kampus negeri, tujuannya ke kampus negeri bukan. Oh. Kayak aku bisa bilang linear ya, karena kan aku kuliah di Universitas Negeri Medan, bertukarnya aku di universitas swasta. Nah, jadi kalau misalnya swasta ke negeri boleh? Boleh banget, boleh banget. Oh, berarti nggak ada harus kayak negeri-negeri Enggak, atau swasta enggak. gitu ya? Oke. Nah, jadi tadi dibilang PMM kedua, berarti memang baru 2 tahun ya? Iya, baru 2 kali. Baru 2 kali. Periode. Oh, berarti program baru ya? Iya, program baru dari Nadiem Makarim. Kalau untuk PMM itu kan ke luar kota. Nah, kalau Yoga sendiri kemana? Ke Kalau- universitas mana? Kalau aku sendiri ke Universitas Bosowa di Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau Yoga, Yudi? Kalau aku sendiri, aku lulus di kampus swasta juga yang berada di Malang. Nama kampusnya itu IKIP Utama Malang. Oh, IKIP. Nah, kalau misalnya dia sistemnya kayak SBM nggak sih? Kayak ada pilihan pertama kampus mana, pilihan kedua Iya. kampus mana gitu ya? Ya ada. Oh. Kalau di batch 2 kemarin, itu kita ada 2 pilihan kampus. Kayak aku tuh emang kayak yaudah deh, kampus pertama kampus yang aku inginin, kampus kedua yang kayak
yang lebih ke tujuan healingnya sih kalau yang Oh, kedua healing gitu. ya. Di kampus pertama aku tuh di UNY dan itu ditolak, itu tuh dilempar ke pilihan yang kedua. Oh. Kalau yang aku dengar ya, kalau misalnya dia ditolak di pilihan kedua, biasanya itu nanti akan dilempar juga ke kampus yang tidak mereka pilih. Kalau misalnya itu sesuai dengan kualifikasi, ya? iya. Oh. Nah, dia sesuai dengan kualifikasi tapi kuota tidak memenuhi, bisa dilempar ke kampus lain. Nah, jadi selama di mana tadi? Aku Universitas Bosowa. Bosowa itu aku baru dengar sih Bosowa. Baru dengar Apa ya? kepanjangannya? Enggak ada. Universitas nggak ada. Bosowa itu yayasan. Hmm. Itu sering jadi sponsornya tim sepak bola PSM Makassar. Makassar. Iya. Oh. Jadi Bosowa itu punya adik kipernya Yusuf Kala kalau nggak salah. Oh. Dia ada bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Baru tahu. Nah kalau untuk saya sendiri itu, saya itu diterima di kampus IKIP Budi Utomo Malang, yang sama kayak UNIMED juga kan, namanya kita ini Iya. kan. Dikit. Kalau Ini itu swasta ya? memang khusus hanya untuk keperluan saja gitu. Nah kebetulan waktu pemilihan kampus itu kan itu benar tadi dengan kata yoga ada dua pilihan. Nah kalau yang pilihan pertama saya kemarin itu Universitas Airlangga kayaknya di Surabaya. Tapi kebetulan yang diterima itu di Universitas di IKIP Budi Utomo Malang. Tujuan saya sih ke Malang itu Jalan-jalan. jalan-jalan healing lah. Jalan-jalan. Jawa Timur ya, dua-duanya Jawa Timur. berarti pilihannya. Tapi kalau misalnya dua-dua di Jawa Timur ya nggak jauh-jauh kali lah ya. Iya. Kan? Memang sesuai sama tujuannya. Iya. Healing. Cuma membedakan itu antar kota aja, Iya. kota Malang sama kota Surabaya. Nah, perbedaan sendiri nih gimana? Kita kan kampus Unimed, tahu lah gimana Unimed banyak tugasnya, terus ya agak-agak begitulah gitu. Nah, gimana perbedaan antara kampus Unimed sama kampus Boso? Tujuan kita. Iya tujuan. Kayaknya Yudi aja deh. Ya. Nah, kalau dari aku sendiri ya, perbedaannya itu memang bisa bilang jauh perbedaannya. Kenapa? Karena kita tuh lihat dari statusnya aja kan, kalau Unimed ini kan negeri kan. Nah sedangkan kampus tujuan aku itu kan IKIP Budi Utomo Malang itu swasta. Nah yang menjadi pembedaannya itu, kalau di Unimed kan kita memakai sistem PKMI, kualifikasi kerangka nasional Indonesia. Nah sedangkan kalau di swasta itu tidak ada gitu. Sama saya seperti gini, kalau misalnya kita pergi kuliah, kita selagi masih kuliah di Unimed, kita pergi ke kampus dengan tangan kosong, pulang membawa bekal gitu. Bekalnya apa ya? Tugas itu. Iya. Tapi kalau misalnya saya di sana, di swasta itu, pergi tangan kosong, pulang tangan kosong gitu. Bener banget. Santuy ya kan? Santuy ya memang. Kalau di sana gimana Yoga? Kalau aku sendiri, nah karena universitas aku tuh ya, ini nggak bermaksud untuk jelein mana-mana ya, tapi sesuai dengan pengalaman aku. Kalau di kampus aku tuh beda banget ya sama di Universitas Negeri Medan. Yang Universitas Negeri Medan tuh bisa kita katakan kayak lifestyle-nya ya seadanya lah ya, kayak ya sesuai lah dengan mahasiswa begitu. Outfit maksudnya? Outfit, gaya hidup dan lain Oh. sebagainya. Sementara di Universitas Bosowa itu kan emang universitas swasta dan kalau nggak salah UKT-nya itu paling murah 7 juta gitu. Wow. Nah, guys. jadi mereka ke sana tuh naik mobil dan bisa-bisanya kayak mereka misalnya jurusan manajemen yang banyak banget tugasnya, itu bawa tas cuman yang sekecil gini, sling bag Oh, gitu. iya. Nah, itu sih. Dan emang di Universitas Bosowa itu sangat-sangat santai. Bahkan yang kayak telat aja, mahasiswanya itu ditungguin sama dosennya. Oh gitu ya? Iya. Kalau di Unimed Ajab lah ya, Selesai ditutup pintu pakai 15 menit telat. Itu sih kalau di Universitas Bosowa. Dan sistem mengajarnya ya bagus lah ya, dosen-dosennya juga berkualitas begitulah, walaupun saya rasa penerapan kedisiplinan aja sih yang kurang. disiplinnya Ah. Oke. Nah, jadi tadi kan kayak di daerah masing-masing. Kalau tadi Yoga di Makassar. Makassar, kalau ini Malang ya kan? Iya, Malang. Nah, jadi di Makassar sama di Malang, apa sih yang kalian dapat gitu di daerah itu atau di kampus itu gitu? Kayak pengetahuan apa yang baru, misalnya kalau di Medan kan kayak Horas gitu, kok di Makassar apa jargonnya? Apa ya di Makassar ya? Atau makanannya gitu kan? Kalau di Makassar Ewako. Apa itu? Iya, Ewako tuh sama kayak Horas. Oh, Ewako gitu. Oh, kalau di Malang apa? Kalau di Malang itu kayaknya
Kalau Cirebon itu memang nggak ada sih, karena kan memang mayoritas Jawa kan. Oh ya. Kita pun Punten. Cuman bisa dibilang rek gitu ya. Iya, Oh, iya, cuman di sana ya. Di sana itu saya Malang ini kan. Kalau di sana itu memang terkenal itu arek Malang gitu. Iya. Makanya terkenal itu kan kalau di sana itu misalnya jumpa nih dengan sesama anak Malang kan. Mereka itu sudah biasa itu arek Malang gitu. Arek Malang itu artinya anak Malang itu. Malang itu kan bukan bermakna dengan Singkatan Arema nggak sih? Iya, Arema itu memang asal mulanya ada arek Arek Malang. Malang ya. Oh, apa ya? Yang bola-bola itu ya? Iya. Iya. Gitu sih. Nah, pengalaman apa nih yang paling berkesan selama PMM? Tapi tadi aku belum cerita ya tentang Oh, iya. di Makassar gimana Oh, ya. iya. Jadi kalau di Makassar Oh, iya, itu lupa. sendiri, mungkin Makassar kalau bercerita tentang Makassar ya identik dengan dialek yang cukup kasar juga sama Sama kayak di kayak Medan. Medan. Iya. Kenapa Ji? Gitulah Kayak misalnya ngomong. kosakatanya ya? Iya. Jadi pengalaman pertama aku tuh waktu itu pengen beli lalapan gitu. Pengen beli lalapan atau biasa di sini kita sebut nasi uduk. Cuman anak-anak Malang biasa nyebutnya lalapan ya. Malang, Surabaya gitu. Nah, jadi waktu beli lalapan itu, aku tuh kayak minta sambel dibanyakin gitu. Dan dia cewek, dia malah marah bilang kayak nggak bisa Ji, kalau tidak mau beli saja tempat lain nih. Dia bilang kayak gitu. Dia suruh aku beli tempat lain. Aku shock dong. Kayak ya di Medan emang kasar sih juga. Tapi aku nggak pernah dilakuin kayak gitu selama. Lebih ke apa nggak sih itu pelayanannya? Iya bener, tapi nggak semua, nggak bisa kita generalisasi sih. Cuman itu sih pengalaman kalau mau ditanya gitu. Dan orang Makassar itu salah satu orang yang suka ngobrol juga, kayak orang Medan juga. Jadi setiap hari jadi Makassar itu yang namanya coto Makassar, sop saudara itu nggak ada tutupnya, 24 jam. Dan hidangan mereka itu lagi dan lagi memang daging, semua daging. Jadi mereka menghidangkan daging sapi. Di seluruh sudut kota Makassar kalian terhindar dari yang namanya kelaparan, karena emang kayak coto tuh murah, 12.000. Murah ya? Iya udah bisa makan daging terus kayak